SKPP yang tadinya program hanya di 4 provinsi, kemudian dianggap sebagai program yang sangat berkontribusi untuk mengawal visi pembangunan nasional, menjadi dikembangkan di 15 provinsi, dan juga akhirnya menjadi program yang dilaksanakan di seluruh provinsi se-Indonesia. Bawaslu Republik Indonesia ini dalam periode saat ini mengembangkan apa yang disebut dengan Pusat Pendidikan Pengawasan Partisipatif. Pusat Pendidikan Pengawasan Partisipatif itu rumah besar. Rumah besar di mana di situ ada 4 kamar utama yang kita singkat menjadi EPIK. Kamar 1 itu kamar edukasi, kamar kedua kamar partisipasi, kamar ketiga itu kamar inovasi, kamar keempat itu kamar kaderisasi. SKPP ini adalah bagian dari pengembangan kamar kaderisasi. Jadi sahabat Bawaslu yang hadir pada kesempatan kali ini adalah kader-kader terbaik yang sudah berproses di proses-proses SKPP dasar, SKPP menengah, dan terpilih menjadi peserta SKPP tingkat lanjut. Saya yakin ini akan menjadi cerita hidup yang tidak akan terlupakan. Ini awal dari bagaimana kita menjadi kader pengawas, bagaimana kita mengawal proses pemilu yang baik, yang berintegritas, dan pada saatnya sahabat Bawaslu sekalian nanti pulang ke daerahnya akan membawa ilmu yang bermanfaat yang kita tularkan kepada sebanyak mungkin orang yang kita jumpai di daerah masing-masing. Bapak Ibu sekalian, sahabat Bawaslu yang saya hormati, tahun ini kita berhasil meluluskan 10.230 kader SKPP dasar. Dari jumlah itu kemudian dipilih 1.250 kader SKPP tingkat menengah dan hanya 204 yang kita pilih untuk SKPP tingkat lanjut. Jadi sudah barang tentu peserta SKPP kali ini adalah orang-orang pilihan di daerahnya. Peserta SKPP kali ini adalah putra-putri terbaik dari daerah masing-masing. Kami mempunyai prinsip yang kita pedomani. Sekolah kader ini tidak sekedar aktivitas biasa, tetapi dalam rekrutmen kita punya standar-standar yang tinggi, termasuk pertimbangan-pertimbangan menjaga kebinekaan Republik ini. Kita jaga pertimbangan-pertimbangan asal-usul kedaerahan. Kita jaga kemudian asal-usul organisasi, agama, dan lain-lain. Serta kita juga punya alokasi yang kita dorong secara khusus, yaitu terhadap teman-teman penyandang disabilitas dan kelompok masyarakat adat. 2 kelompok ini merupakan 2 kelompok yang menjadi fokus kita karena biasanya mereka mengalami kesulitan dalam mempunyai akses yang sama terhadap informasi. Bisa jadi kawan kita, sahabat kita, mereka ingin ikut tapi takut atau tidak mendapat kesempatan. Di SKPP ini kita beri kesempatan yang sama. Di SKPP ini semua kita adalah sama seperti prinsip pemilu. 1 suara dihitung sama. Suara presiden sama dengan suara orang-orang di kampung, suara menteri sama dengan suara mantri di pasar-pasar. 1 suara dihitung sama. Itulah makna yang paling hakiki dari apa yang kita inginkan dari SKPP ini. Selanjutnya apa yang akan kita lakukan setelah SKPP ini? Selama seminggu ini Pak Ketua KPU, Ketua Bawaslu, kader pengawas ini akan mengalami proses-proses pendidikan lanjutan dari apa yang kita lakukan di SKPP dasar dan menengah. Saya berandai-andai. Saya yakin kalau sebagian dari kita nanti menjadi anggota Bawaslu, menjadi anggota KPU, kita semua akan menjadi orang-orang yang sudah siap kerja.
Jadi kalau nanti sebagian dari kader pengawas ini menjadi kadernya Pak Ilham untuk menjadi anggota KPU, jajaran KPU, Pak Ilham tidak akan repot melakukan pembinaan. Termasuk kalau sebagian dari kita menjadi jajarannya Bawaslu. Lantas bagaimana yang tidak mau? Tidak apa-apa. Kalau sebagian kader pengawas ini mau menjadi guru, aktivis LSM, jurnalis, tidak apa-apa. Tokoh agama, tidak apa-apa. Tetapi semua kita menjadi orang yang kemudian concern dalam dunianya masing-masing dengan mempunyai perspektif pengawasan yang sudah matang. Ini soal cara fikir, soal perspektif, manhajul fikir, cara berpikir. Sama seperti kalau kita punya pengalaman hidup dalam keberbedaan. Selama seminggu ini kita hidup punya teman yang beragama Muslim, Hindu, Kristen, itu akan mempengaruhi bagaimana cara kita memperlakukan perbedaan ini. Perbedaan tidak untuk disamakan, tetapi untuk didialogkan, banyakkan titik temunya, bukan diperuncing titik bedanya. Ini makna esensi dari persinggungan perbedaan antara kita, antara yang disabilitas dengan non-disabilitas. Teman disabilitas itu mampu, tapi dengan cara yang lain. Misalnya, mampu memahami, tapi dengan tidak bahasa langsung, tapi dengan bahasa isyarat misalnya. Ini yang ingin kita kembangkan di SKPB ini, agar menjadi kawah candera di muka, mencetak kader-kader bangsa, kader pengawas yang nantinya paham pengawasan pemilu, dan pada saatnya menjadi mitra Bawaslu untuk melakukan pengawasan dan juga berkhidmat di dunia masing-masing. Yang lebih penting dari itu, forum ini juga merupakan forum ideologisasi terhadap seluruh kader pengawas yang ikut pada pertemuan kali ini, bahwa pemilu yang baik itu harus diperjuangkan. Pemilu yang menjunjung asas langsung, bebas dan rahasia itu harus diperjuangkan, harus diupayakan, harus dipelihara. Maka caranya dengan cara memupuk semua potensi-potensi. Dalam situasi non tahapan ini, SKPB ini sering kita istilahkan dengan musim tanam. Musim kita membuat benih-benih itu menjadi benih-benih yang tangguh. Sehingga pada saatnya nanti ketika proses kita semua akan siap dengan kader-kader yang luar biasa yang sudah siap melakukan pengawasan pemilu bersama dengan Bawaslu, tentu juga bersama dengan KPU dan DKPB.